Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Obsesi, bersua kembali dalam program Obsesi Seru, episode yang ke-60 dengan moto dari Padang untuk Indonesia. Pada episode yang ke-60 ini, kami masih menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif dari Universitas Negeri Padang, yang pada siang ini kita akan berbincang-bincang dengan Dr. Alnedral, MPD, Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Selamat siang, Pak Alnedral. Selamat siang. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Baik, Pak Alnedral, sekarang kalau kita melihat dalam perjalanan sebagai dosen di Universitas Negeri Padang, sekarang sudah menjadi menjadi dekan di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Itu bagaimana perjalanan pendidikan dulu sejak ya katakanlah SD SMP itu di mana hingga menjadi dosen di Universitas Negeri Padang, Pak Alnedral? Ya, terima kasih Prof. Hermanto. Saya merasa terima kasih diundang oleh Obsesi Seru episode yang ke-60 ini dalam rangka menyampaikan obsesi diri. Ya. Para pemirsa yang saya hormati, perjalanan sampai ke karir saya menjadi dekan ini itu sudah cukup panjang sekali lika-likunya. Itu saya berawal atau bersekolah mulai dari SD. Saya bersekolah di SD Negeri Limbukan, Payakumbuh. Tamatnya tahun 1973. 73 sudah tamat ya? Ya. Di SD itu sebenarnya saya kalau cerita agak malu saya sebenarnya. Orang tamat 6 tahun, saya tamat 8 tahun. Kenapa bisa begitu, Pak Alnedral? Itulah perjalanan hidup saya. Saya sempat ya waktu di sekolah karena kesulitan hidup di kampung. Ya, pada umur saya 8 tahun, saya sudah duduk di kelas 2. Kemudian saya sudah punya adik 3, orang tua bekerja sebagai petani. Ya. Tentu selalu mengharapkan saya itu membantu orang tua. Di samping sekolah ya juga. Iya. Jadi pagi-pagi saya harus bantu orang tua dulu ke sawah. Setelah itu baru sekolah. Iya. Nah, jadi kadang-kadang saya sering terlambat masuk sekolah. Terlambat masuk ya. Terlambat itu guru kalau dulu kan terlambat kan tangan diserahkan lalu dicambuk. Ya. Dijewel telinga. Seperti itu. Jadi kalau saya sudah terlambat, takut kena jewel, takut kena pukul, maka saya tidak masuk. Akibat itu saya kan terlambat. Ya. Tidak naik kelas saya. Tunggu sebentar. Sebentar Pak Alnedral, itu memang harus dilakukan ya pagi itu dulu sebelum sekolah? Iya, benar. Karena bapak ibu saya kan pergi ke sawah. Adik saya ada 3 orang. Ya, pembantu enggak ada. Kehidupan sulit. Jadi saya kan harus menyelesaikan masalah kerja rumah dulu. Begitu. Memandikan adik, membereskan adik, memasak dan segala macam. Ya. Sehingga saya sering terlambat sekolah masuk. Akibat itu saya menjadi tidak naik kelas. Ya. Padahal pada awal sekolah saya selalu ranking 1. Sekolah ranking 1 sesungguhnya. Iya. Itulah keadaan saya sebetulnya. Nah, sehingga dengan keadaan begitu di kelas 4 saya sempat juga tinggal 1 lagi. Masih seperti itu. Karena kasusnya sama. Saya bertambah terus. Iya, kasusnya sama berarti. Kasusnya sama. Sehingga pada akhirnya terlambatlah saya 2 tahun sekolah itu. Jadi bahasanya
tinggal. Tapi saat itu Ya. orang tinggal sekolah itu biasa saja. Malah kawan satu lokal saya itu beda umur 5 tahun. Beda tahun, kita sama besar, sama main gitu. Ya. Jadi akhirnya saya masuk tahun 66, 67, tamat tahun 73. Oh, iya, iya, iya. Nah, setelah itu orang tua saya kan punya obsesi agar anaknya yang banyak. Ya. Saya 1 sampai 6 itu laki-laki semua. Iya, ya. Ya. Nomor 7 sampai ke belakang perempuan semua. Jadi 10 orang kami semua. Oh, 10 orang. Pak Al-Nedral yang pertama berarti tadi? Tertua. Oh, no, ya, ya, ya. Ya, anak. Dan akhirnya saya berpikiran agar setelah tamat sekolah nanti bekerja begitu. Sehingga dapat membantu orang tua dapat pekerjaan. Iya, iya, iya. Nah, setelah masuk ke teknik, tamat tahun 77, rupanya setelah tamat ST itu, seangkatan dengan SMP, ya belum dapat apa-apa, keterampilan belum ada. Ya. Sehingga berlanjutlah sekolah ke STM, sekolah di mana? Di Payakumbuh. Oh, di Payakumbuh. Di STM Negeri 2 sekarang, Payakumbuh namanya. Itu tamat tahun 81. Iya, iya, iya. Untuk menyelesaikan sekolah saya SD sampai STM itu, saya itu pulang sekolah, itu saya ikut jualan atau berdagang. Atau ikut bekerja buruh. Di mana? Ya, di kampung. Oh, iya, iya. Jadi sambil sekolah, bekerja. Untuk cari uang untuk biaya sekolah. Seperti itu, Pak. Kemudian setelah tahun 81 saya selesai di STM, ya, berangkat ke Padang. Nah, karena saya ini adalah punya bakat atau talenta di bidang olahraga, khususnya di bola voli. Oh, bola voli. Nah, jadi saya pada saat sekolah saya juga sempat dikirim ke Padang sebagai atlet POPSI, dulu namanya POPSI, Pekan Olahraga Siswa Indonesia. Nah, jadi saya setiap tahun di kelas 2 dan 3 itu di STM, saya mewakili Kota Payakumbuh sebagai atlet bola voli. Iya, iya, iya. Jadi kompetensi saya itu walaupun saya disekolahkan di teknik, di STM, ya, yang kerja bangkunya itu adalah membuat baut, membuat apa, membor segala macam, menggergaji. Ya, ya, Padahal pikiran saya, orang tua saya masuk ke jurusan mesin, kata beliau itu saya ahli mesin. Rupanya di kurikulum itu yang mesin itu mesin yang dimaksud oleh orang tua saya itu seperti mesin mobil. Ya, ya, saya ya. ahli mesin mobil, kira-kira seperti itu. Ya. Ahli mesin motor atau Honda begitu. Iya, iya. Tapi mesin di situ adalah ke arah peralatan permesinan, bukannya mesin mobil dan motor itu. Nah, padahal prodina jurusan yang pakai mobil dan motor itu namanya jurusan otomotif. Oh, otomotif ya, beda ya. Juga. Harusnya saya masuk ke jurusan atau otomotif. Nah, baru ketemu dia dengan mesin yang dimaksud oleh orang tua saya. Seperti itu. Nah, jadi tidak sesuai, dan saya juga tidak tertarik sebetulnya dengan apa yang saya sekolahi itu. Nah, di samping saya sudah jadi atlet, sering dipanggil main hebat saya begitu, ya, jadi atlet utusan Kota Payakumbuh, ya, ikut di Popda, ikut di POPSI tadi. Akhirnya saya diarahkan orang tua saya lagi olahraga. Nah, kalau begitu saya mendengar anak orang hebat-hebat jadi sarjana. Ya, kamu jadi sarjana juga lah,
kata orang tua saya. Ah. Lalu saya tanya, apa sarjana itu, Mak? Saya juga nggak tahu, katanya. Kata orang, jadi kata orang, anak biar pintar, masuk sekolah jadi sarjana. Sementara orang tua saya kan petani, dia kerjanya sehari-hari di sawah. Dia tahu hanya pupuk, ya, padi, berkembang, dan tahun ke tahun pulang seperti itu. Nah, kalau padinya kena wereng, maka paniklah orang tua saya. Ya, karena itu namanya dulu bertahun. Karena sawah itu, padi itu pulangnya 1 tahun. Coba bayangkan. Dalam 1 tahun kena wereng, kena dimakan tikus. Nah, tikus itu sangat garang waktu itu. Memakan padi itu sampai ke batas pembatang sawahnya. Nah, coba bayangkan, nggak bisa pulang padi. Nah, itu sedangkan diharapkan kehidupan oleh orang tua saya itu kan sebagai petani tentu padi atau beras yang didapat. Nyatanya dari tahun ke tahun tidak dapat. Nah, itulah yang terjadi dalam kehidupan saya. Dan sebentar, dan akhirnya, sebentar Pak Alnedar, dan itu memang pernah dialami oleh keluarga Pak Alnedar ya, bahwa padi itu tidak menghasilkan kena wereng seperti itu. Betul. Saya pelakunya sendiri. Nah, ya, memburu tikus itu saya pelakunya. Saya penggembala kerbau. Karena bapak saya kan petani. Petani itu kan diolah sawahnya dengan kerbau, dengan pajak. Nah, saya sebagai anak kan diminta tolongin sama orang tua, ya, untuk membantu beliau. Nah, saya mengembalakan kerbau dan cari rumputnya dan segala macamnya, ya, seperti itu. Jadi itulah latar belakang kehidupan saya sebelum masuk ke sekolah di perguruan tinggi, khususnya di IKI Padang. Jadi karena orang tua saya mengharapkan saya jadi sarjana, suruhlah saya sekolah ke IKI Padang. Nah, kata orang, kalau di IKI Padang itu nanti nampaknya kamu tidak bisa, cita-cita yang pertama masuk ke mesin itu bisa orientasinya kerjanya jadi di Caltech dulu. Jadi anak-anak muda waktu itu di Payakumbuh sekolah ke teknik itu, ke STM itu, orientasi kerjanya dipakai di Caltech. Gajinya besar. Jadi kalau gaji besar kan bisa menutupi kehidupan sehari-hari, seperti itu pemikiran. Tapi Allah menghendaki lain. Nyatanya saya bakat olahraga, saya disuruh masuk ke olahraga. Nah, sehingga bakat saya itu bisa dikembangkan, dan bakat ini memang ini jadi peminatan saya. Ya, akhirnya ketemulah tadi jawaban apa itu sarjana, maka ditemukanlah selama saya kuliah, ya, bahasa pendidikan itu penting untuk mendapatkan keilmuan yang disebut dengan tingkatan strata S1 itu atau sarjana itu. Jadi pada awalnya orang tua saya tidak tahu itu. Berarti orang tua tidak tahu bahwa yang dipilih itu adalah olahraga, begitu maksudnya? Anda masuk olahraga, tahu. Karena itu sudah hobi saya kan. Tapi yang tidak tahu apa yang dimaksud dengan sarjana itu. Kata orang, biar anak kamu hebat, katanya kan, masukkan dia sarjana ke Padang. Ditanya apa itu sarjana? Rupanya orang tua saya tidak tahu. Saya juga nggak tahu sarjana. Katanya kalau sarjana itu jadi orang hebat. Sebentar Pak Alnedar, latar belakang pendidikan orang tua memangnya apa? SD, sekolah rakyat, SMP? Kalau latar belakang orang tua saya waktu yang bapak itu tamat SMP. Kalau ibu tamat SGB, sempat jadi guru. Cuman kehidupan sulit, jadi guru itu waktu itu, ya, zaman itu kerja 1 bulan hanya cukup untuk makan 2 hari, Pak. Jadi akhirnya orang tua saya, kalau begitu lebih besar penghasilan di tani daripada jadi guru.
Jadi itulah perjuangan keras orang tua saya termasuk saya. Ya, ya. Dan pada saat saya sudah kuliah ke Padang, ya, itu pun ya karena keadaan dan situasi yang tidak mendukung sebenarnya di dalam ekonomi keuangan, maka saya juga sampai di Padang bekerja. Oh, bekerja sambil kuliah? Iya. Pulang kuliah saya bekerja, sempat kerja di bengkel juga, karena saya juga punya kemampuan STM tadi, saya memanfaatkan di Padang ini. Nah, bukan tidak serta-merta bermanfaat. Ya. Dan itu pun ya tidak memadai. Kenapa? Kan kita pulang kuliah. Saya ngambil kerja itu, job itu ya di luar jam kuliah. Nah, kadang-kadang hari Minggu kadang saya ambil. Nah, seperti itu. Jadi sistemnya borongan. Kira-kira begitulah, Pak. Nah, setelah tahun pertama saya kuliah, ya, saya karena prestasi saya juga naik, saya diperhatikan juga dosen di sini. Nah, maka saya diberikan beasiswa. Akhirnya dapat beasiswa. Akhirnya saya dapat beasiswa. Nah, beasiswa yang saya raih yang pertama itu dari Astra Motor. Ya. Jadi kalau dihitung mahasiswa IKIP waktu itu yang dapat itu paling-paling 2-3 orang. Nah, termasuklah saya, kalau dihitung 3, saya masuk di 3 itu. Alhamdulillah waktu itu bisa menerima 30.000, jadi 1.000 sehari, 30.000 rupiah. Sementara kebutuhan hidup saya dialokasikan sama orang tua termasuk sewa rumah itu 20.000. Jadi alhamdulillah deposit saya sebenarnya. Ya. Karena beasiswa ya. Adanya beasiswa itu. Itu. Nah, tapi sebelum itu ada lagi yang sangat menyedihkan sebenarnya. Ya, orang tua saya kan ngasih 20.000. Bulan awal semester, ya 6 bulan pertama itu lancar. Karena sudah dipersiapkan, ambil juga tiap bulan, 6 bulan kali 20.000 ya. Kan adik saya juga banyak. Yang membutuhkan yang lain. Ya. Setiap bulan kita pulang, ya, nanti bawa bekal. Beras dibawa, pokoknya hasil tani di kampung kita bawa. Seolah kita pergi ke Padang itu, ya dulu itu bawa karung tuh, Pak. Kalau naik bus itu, kita naikkan barang kita di tenda bus. Ya. Nah, nanti lengkap di sana itu. Ya. Nah, pada satu saat saya pulang, ya, rupanya di bulan-bulan ke-6 itu orang tua saya minjam uang sebenarnya. Ke tetangga sebanyak 20.000. Bulan berikut saya pulang, ya, apa kata orang tua saya? Pulang ya jual. Utang bulan yang lalu pada Siano belum terbayar, kamu sudah pulang pula. Jadi sedih sekali saya waktu itu. Akhirnya saya balik aja ke Padang. Mohon pamit kembali, saya pulang ke Padang karena sedih. Akhirnya tentu saya berpikir, ya, kalau diharapkan orang tua, saya nak akan bekal kuliah. Ya Allah, mohon petunjukmu dan berikan kehidupan yang lebih layak, pantas sama dengan teman-teman saya, kira-kira begitu, termasuk adik-adik saya. Al-akhir hasilnya saya kemana saya melamar pekerjaan selalu diterima. Tidak ada yang menolak.
Ya, ya. Nah, seperti itu, Pak. Hmm. Nah, kemudian karena saya juga berlatih terus, Ya, kehidupan sulit, ya prestasi saya tidak luntur, tidak ya, ya. naik terus gitu. Hmm. Sehingga di klub-klub mana saja saya main di Kota Padang ini, itu terpakai. Kalau menang kan dapat hadiah, Pak. Ya, 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 Dapat ya. bonus. Nah, di tahun kedua saya kan sudah dapat beasiswa. Ya. Ya. Nah, dapat bonus lagi. Mana-mana saya sudah konsentrasi untuk latihan. Akhirnya alhamdulillah dengan modal beasiswa prestasi saya semakin menaik. Ya. 3,5 tahun saya sudah selesai kuliah, Pak. Ya, ya, ya. Hanya saja tidak boleh sudah, ya, karena waktu itu kalau sudah sampai 144 SKS, ya, kebetulan pada kurikulum saya 145, masih teringat saya. Ya, itu saya sudah selesaikan 3,5 tahun, tapi belum boleh sudah, karena waktu itu belum ada menulis tulisan akhir atau menulis skripsi, seperti itu. Jadi begitu selesai SKS 100 kurikulumnya 145 boleh sudah. Alhamdulillah ya tepat waktu saya selesai dan tamat. Nah, jadi ceritanya Pak Dekan, ya, ya. Di samping saya kan sudah punya surplus per bulan ya dari beasiswa. Lebih kurang 10.000. Ya, ya. Itu saya tabung. Dan akhirnya pada tahun ketiga, ya, karena saya punya keterampilan, juga bisa menyerap keterampilan yang baru. Akhirnya karena saya juga sudah terlatih berusaha atau berbisnis dari kecil, sehingga saya pada tahun ketiga saya buka usaha, buka toko. Buka toko sendiri toko maksudnya? Itu, iya. Ya, punya usaha sendiri. Itu di mana? Itu namanya dulu Mulia Foto di Simpang Cendrawasih itu. Di Air Tawar ini. Oh, di Air Tawar. Oh, gitu ya. Di kawan-kawan seangkatan saya pasti tahu. Ada namanya Mulia Foto dulu. 3 buah toko saya pada tahun 83 itu. 83, 84. 85 saya tamat, kan seperti itu. Ya, berarti di penghujung kuliah ya, semester tahun 3 atau 4 sudah buka toko gitu artinya? Setelah pulang KKN. Dulu mata kuliah saya juga ada KKN. Iya, 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 iya. Nah, saya pergi ke KKN, pulang KKN itu kan mata kuliah kan enggak seberapa lagi. Ya, ya, ya. Nah, bisa diatur. Saya bikinlah cetak foto atau foto studio. Oke. Bapak, ini sekarang nih, ini sejarah saya dari dulu. Jadi cari makan hidup saya, minum adik saya yang 7 orang jadi sejana studio inilah. Ya, ya. Oke. Halo. Halo Pak Nedara. Dan pada tahun yang sama ini, ya terputus. Ya, ya, terputus tadi. Oke. Oke. Nah, ada pertanyaan. Pertanyaan saya itu adalah kenapa memilih buka studio foto itu, dari mana keterampilan itu diperoleh dulu itu? Halo? Ini saja Pak. Truk itu membuat pas foto. Pas foto itu modalnya matahari saja Pak. Oh, kalau Bapak tahu dulu uptruk atau cetak. Iya. Itu 5 menit saja saya belajar kan orang uptruk itu kan di pasar raya itu kan banyak dulu Pak lihat tuh ya. Iya, iya, iya. Itu semua orang itu punya penghasilan besar itu. Keluar pas foto 1 ya, Rp100, kalau 10 yang dibuat sudah Rp1.000 itu Pak. Ya. Ya.
Ya. Nah, bagaimana kalau mahasiswa kan dulu cetak foto kan masuk pekerjaan, masuk ini kuliah kan perlu pas foto. Ya. Nah, itu diatur hitam putih namanya ya. Ya. Itu modalnya kalau jual 100, modalnya hanya 15 rupiah. Ya. Jadi untungnya itu saya sebutkan aja rahasianya waktu itu 75% gitu. Tapi Coba bayangkan. Coba bayangkan. Ya. Kalau 100 orang atau 100 kepala, Ya. 10 dia cetak pas foto itu, ya, ukuran 3x4, 5, ya, 4x6, 5, 10, 100 yang masuk sehari, ya, sudah berapa itu Pak? Ya, untungnya 75%. Ya. Itu rahasianya. Karena modalnya matahari aja. Ya, modal matahari dan kertas saja ya. Nanti ada seperti itu. Pas saya buka, ya, buka studio yang hari pertama itu saja Pak, lebih 100 orang yang masuk, yang mencetak foto waktu itu, ya. Belum lagi hitam putih yang warna, yang bikin foto, ya. Kemudian yang cetak, coba mahasiswa dulu kalau foto, dia berfoto bersama-sama, ya. Misalnya satu foto itu 10 orang. Ya. Semuanya kan cetak. Ya. Nah, pesan 10. Kalau dia 10, satu roll yang jadi, kalikan 10, sudah 100. Nah, kalau warna itu kita untung 50%. Ya. Nah, seperti itu. Jadi 3 hari saya buka Pak, usaha itu, sudah tertutupi sewa toko untuk 1 tahun. Ya. Itu rahasianya Pak. Nah, itulah rezeki saya waktu itu. Saya belum tamat, masih mahasiswa. Ya, masih mahasiswa ya. Sehingga adik-adik saya ajaklah ke Padang. Ya. Kemudian orang kampung, tetangga yang tidak bekerja, saya ajak bekerja. Sehingga saya buka jadi 3 cabang. Di Ulang Karang 1, di Steba 1 waktu itu. Jadi dulu kan ada print 18 menit. Ya. Saya punya labor itu dulu Pak. Sempat punya labor itu. Oke. Berarti itu tampaknya memang doa tadi itu mungkin ada doa tadi yang terselip, mungkin itu dikabulkan oleh Allah. Ya, benar itu Pak. Kemudian usaha dan ikhtiar. Ya. Kalau doa saja tidak diikuti dengan ikhtiar dan usaha dan kerja keras, tidak akan mungkin. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke bidang olahraga. Olahraganya tadi tampak prestasinya di bola voli ya Pak Nederal ya. Memang khusus bola voli awalnya itu. Ya. Jadi saya memang hobinya bola voli. Dan semenjak kecil sudah mengkeranjingan main bola voli. Sehingga saya dijadikanlah kader bola voli di Fakultas Ilmu Keolahragaan. Dulu disebut VOK ya. Ya. Sehingga dikaderkanlah saya oleh dulu waktu itu adalah Pak Bakhtiar sebagai pembimbingnya, dan malah beliau pada saat saya tamat itu beliau sebagai dekan. Jadi karena beliau adalah manajer bola voli, sekaligus pengurus dan sekaligus dosen dan dekan, sehingga saya diajaklah sebagai asisten beliau atau membantu beliau. Sehingga pada ada saat kesempatan jadi PNS, saya sudah dicalonkan untuk masuk jadi PNS. Iya. Jadi belum tamat, saya sudah dicadangkan untuk jadi dosen. Dosen gitu ya. Jadi namanya dulu pengkaderan. Pengkaderan ya. Jadi saya masuk calon kader sebagai dosen. Ya. Nah, itu pas saya tamat tahun 85 bulan tanggal 3 November, ya. Tanggal 28 Novembernya langsung tes kemampuan akademik untuk dosen. Tapi namanya dulu jalur tesis.
Nah, Ya, ya, karena jalur tesis. yang jadi dosen itu syaratnya harus punya tesis. Ya. Ya. Sementara saya itu kan tamatnya hanya sarjana cukup SKS saja, Ya. tidak ada tesis. Hmm. Maka namanya disebut jalur tesis. Nah, Hmm. jalur tesis ini diperuntukkan untuk mau jadi dosen. Ya, ya. Nah, sehingga ditambahlah SKS perkuliahannya, ya, termasuk di dalamnya menulis tesis. Ya. Itu lebih kurang 2 semester. Satu semesternya nambah untuk 15 SKS dan satu semesternya menulis tesisnya. Ya. Jadi untuk dosen syaratnya itu. Itu berarti selesaikan jalur tesisnya dulu atau PNS dulu? PNS dulu, Pak. Oh, PNS dulu malah ya? Iya. Kita PNS diangkat tanggal 2 Februari 1986. Ya. Sementara tesis saya tahun 87 selesai. Oke. Nah, jadi tuntutan untuk 100% itu kalau kan 100%. Ya. Dalam 1 tahun itu harus selesaikan tesis dulu. Di samping mengikuti LPJ. Oh ya. Ya, seperti itu, Pak. Oke. Berikutnya Pak Andendaral. Berikutnya itu adalah terakhir ini kalau saya melihat Pak Andendaral itu juga sekarang aktif di tarung derajat, olahraga tarung derajat. Itu tarung derajat itu apa dan kenapa sudah sampai pula dari atlet voli tadi ke tarung derajat? Ini gimana itu Pak Andendaral? Ya, itulah Pak, yang namanya bakat bawaan. Nah, kalau bakat bawaan itu sudah ada pada seseorang, ya, itu yang namanya talenta itu mudah dikembangkan. Nah, kebetulan saya pada saat kecil-kecil dulu kan ya zamannya masih feodalisme lah namanya, ya. Sering berantam, ya. Berkelahi gitu ya? Kalau tidak berantam, diberantamkan, Pak. Jadi DPD ad impera itu masih berlaku pada saya. Nah, ini contoh, ini bapak kamu, ini bapak Seno. Nanti disentuh kepalanya, disentuh kepala bapak, langsung lahir. Tiap hari itu Pak di sekolah. Sudah dimulai tarung derajat waktu kecil sebetulnya. Itu jadi karena setiap hari sudah menghadapi keras seperti itu, mau tidak mau kita akan berlatih, menyiapkan diri. Nah, dan sempat juga saya waktu di masih sekolah di ST itu dulu ST ya. Ya, sekolah teknik. Saya ikut juga latihan tinju. Nah, rupanya metode orang dulu itu begini Pak. Kalau sekarang kan metodenya kan memang diarahkan sesuai dengan keilmuan. Kalau dulu enggak. Pertama masuk ke camp latihan tinju itu langsung dites. Bagi orang-orang yang sudah hebat-hebat itu kita baru masuk. Ya seperti itu. Kalau sanggup nahan, baru berlanjut. Rupanya saya kan belum berlatih itu. Akhirnya babak belur juga kan gitu. Sehingga saya hindari itu. Ya, tambah lagi dilihat pengalaman tinju itu ya banyak juga yang bahayanya kan seperti itu. Ya. Dan saya setelah jadi PNS, sudah jadi dosen di sini, saya tidak tarung derajat aja sebetulnya. Itu ada lagi olahraga tenis. Ya, tenis juga ya. Tenis, punya sertifikat tenis. Kemudian juga sebelumnya barengan dengan bola voli, saya juga punya talenta dari ini sepak takraw. Oh, sepak takraw ya. Saya juga dibina oleh Dr. Andus Ratinus Darwis Mendiang. Juga sebagai asisten beliau. Ya. Sempat juga saya mengajar sepak takraw. Kalau tenis dengan tarung derajat ini, itu ceritanya saya setelah pulang S2. Setelah S2 di mana dulu? Saya S2-nya di IKIP Jakarta. Ya. Itu masuk tahun 1988, selesai 1992.
Itu tepat waktu juga, alhamdulillah. Ya. Jadi sambil kuliah di Jakarta, ya saya kuliah itu entah kuliah yang sambil-sambilan atau kerjanya atau belajar yang lainnya yang sambil-sambilan. Tapi saya jalankan begitu, Pak. Ya. Ya. Jadi apa yang saya kerjakan atau apa yang saya niatkan untuk saya lakukan, alhamdulillah karena kesungguhan semuanya berhasil, nggak ada yang tidak. Ya. Ya, ceritanya seperti itu. Akhirnya saya sambil kuliah belajar juga tenis. Saya ambil juga sertifikat tenis. Sertifikat tenis. Pelatih. Ya. Nanti kalau pulang ke Padang, saya akan kembangkan pula latihan tenis. Alhamdulillah, ya. Tahun 86 ya, sampai tahun 88 itu, saya kan buka sekolah tenis di UMP. Oh, sekolah tenis. Di seperti Bapak Mukhayyar dulu, Pak yang mendiang juga di bahasa Inggris, Pak Pak Gusti Hasan Nur. Itu banyak Pak Gusti Hasan Nur ya. Ya. Produk saya sebagai pelatih tenis waktu itu, Pak. Iya. Yang Tarung Derajat gimana? Yang Tarung Derajat di Proli di Jakarta juga. Ini setelah saya tamat, ya, saya mengajar waktu itu ada dulu Universitas Nusantara namanya. Itu membuka jurusan Penjas. Buka jurusan Penjas. Kebetulan ada mahasiswa salah seorang di situ yang sudah belajar tarung derajat. Mahasiswa ini tamat di Jawa Barat dari Bandung. Di sekolahnya itu juga ada latihan tarung derajat. Sehingga dia kembangkan dan diajak saya untuk latihan. Di Universitas Nusantara itu. Pada akhirnya dia bergabung dengan Bung Hatta itu, Pak. Ya. Mahasiswanya. Nah, Nusantara itu kan enggak jadi berkembang. Ya, karena enggak tahulah saya alasannya. Saya sempat jadi dosen pas setelah tamat S2 di situ. Jadi saya belajar melalui mahasiswa ini. Ya. Nah, jadi namanya belajar tampaknya tidak pandang siapa, orang tua, yang muda. Akhirnya karena saya juga ada bakatnya ke arah bela diri itu, untuk bela diri, maka saya belajar bela diri itu. Ya. Nah, akhirnya saya ikutilah dengan keilmuan yang ada, dan akhirnya saya ikut pelatihan di pusat tarung derajat di Jawa Barat. Ke Jawa Barat. Tarung derajat ini adalah ciptaan bangsa sendiri. Itu namanya Sang Guru Haji Ahmad Rajat. Beliau yang menciptakan. Jadi saya mulai berlatih itu tahun 92. Tahun 94, Guru Ahmad Rajat ini berkunjung ke Padang melihat bagaimana kemajuan pelatihan di Sumatera Barat. Nah, salah satu saya dianggapnya adalah orang yang lebih kooperatif terhadap tarung derajat, memperhatikan tarung derajat, dan malah saya punya keilmuan keolahragaan. Nah, maka saya dipesankannya betul dan dititipkannya betul tarung derajat ini mohon dikelola dan dikembangkan dan disebarluaskan di Sumatera Barat. Alhamdulillah, ya. Semenjak tahun 94 itu saya boleh dikatakan setiap hari, setiap saat, setiap waktu bergelut di tarung derajat. Nah, sehingga berkembanglah di Sumatera Barat. Dan kemudian tarung derajat ini kan ingin merubah bentuk. Ya. Dari dulu olahraga jalanan namanya atau olahraga uji nyali. Itu dirubah menjadi olahraga prestasi. Ya. Nah, namun kalau olahraga prestasi saja tidak mungkin kalau tidak dibarengi dengan olahraga pendidikannya. Kalau olahraga pendidikan prestasi ada, tidak dibarengi dengan olahraga rekreasinya, tidak seiring sejalan. Apalagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 itu tentang olahraga nasional. Sehingga tarung derajat ingin juga sama tinggi atau sama
sama kiprahnya dengan cabang-cabang olahraga lain. Mulai tahun 78, maka Tarung Derajat ini berkiprah mendaftarkan diri sebagai anggota KONI, ya, KONI Pusat, sebagai olahraga prestasi yang dipertandingkan ya secara nasional maupun regional dan daerah begitu. Jadi resmilah Tarung Derajat ini masuk tahun 97 ke KONI Pusat. Jadi semenjak 97 itu kan sudah resmi, pertandingan resmi. Ya, kita ikut terus ke Junas, kejuaraan-kejuaraan yang sifatnya open, ya, begitu juga di daerah. Sehingga waktu saya sudah tersita di situ. Dan pada tahun 2000 PON ke-15 di Surabaya, Tarung Derajat sudah diikut sertakan secara nasional, ikut di event PON. Nah, namanya ikut di event PON, tentu saya sebagai penanggung jawab dan merangkap sebagai pelatih, tentu mempersiapkan kontingen. Dari Sumatera Barat? Nah, dari Sumatera Barat. Jadi hari ke hari, habis mengajar saya, habis membuat tugas wajib di KIP atau di universitas, saya berkiprah lebih banyak lagi di Tarung Derajat. Seperti itu umur saya habis. Dan tugas Tridharma tidak saya lewatkan. Sebagai bukti, saya setiap 2 tahun naik pangkat. Orang meneliti, saya meneliti, orang mengabdi, saya mengabdi. Pengabdi saya sudah ada di Tarung Derajat langsung. Sehingga kredit poin saya untuk naik pangkat sebagai karir dosen, setiap 2 tahun saya naik pangkat. Akhirnya pada tahun 98 saya sudah pangkat 4A. Nah, kalau 4A ya kan sudah apa? Kalau masuk rumah sakit kelasnya sudah di kelas 1. Kelasnya. Nah, aman. Kalau umur pensiun umurnya sudah 65. Panjang masanya kan. Sudah besar hati saya, Pak. Sehingga saya tidak terobsesi untuk melanjutkan pendidikan ke S3. Nah, cukuplah segitu saja, kan seperti itu. Rupanya ya itulah perjalanan hidup saya. Akhirnya ya mulai tahun 2000 itu saya menggeluti Tarung Derajat sebagai pelatih. Alhamdulillah setiap PON ke PON 2004 di Palembang, kita juga meraih 2 emas. Ya. Nah, kalau atlet meraih emas 2, separuhnya untuk pelatih. Bonusnya. Bonusnya. Nah, seperti itu. Misalnya kalau atlet dapat 400 juta, pelatih dapat 200 juta. Nah, jadi istilahnya, ya itulah rezekinya di situ sebagai pelatih. Ya. Nah, jadi setiap PON kita dapat, setiap kejurnas kita dapat. Ya. Nah, dan sampai melatih itu bukan tidak melatih yang rutin itu istilahnya atlet pada PON tahun 2016 di Jawa Barat. Tapi itu masih dalam koridor saya dan saya sebagai penanggung pelatih karena saya adalah sebagai pelatih utama. Dan saya yang banyak lebih bekerja atau pelatih pembina begitu. Saya lebih banyak mengarahkan saja, membuat program, mengarahkan secara keilmuan keolahragaan seperti itu. Sampai sekarang. Oke. Baik. Berikutnya berarti sampai sekarang peran Pak Alnedral di Tarung Derajat di kepengurusan sampai saat ini masih ya? Ya, masih tetap berjalan, Pak. Dan malah ya dari mulai tahun 92 sampai sekarang ya, itu masih saya sebagai pengurus dan saya juga masih tercatat di pusat itu sebagai pelatih utama atau pelatih yang menanggung jawabi prestasi derajat ini ya. Sampai sekarang dan jabatan saya di kepengurusan itu tidak lebih hanya sebagai puncak ketua harian saja, Pak.
belum sempat ke ketua umum. Oh, oke. Nah, dulu 3 periode itu ketua umumnya adalah Bapak Dr. Yan Wakiram, ya. 3 periode. Nah, sebagai ketua umum Tarung Derajat. Beliau jadi rektor. Ya. Kemudian belakangan Ganefri jadi ketua umum sudah hampir juga 3 periode ini. Nah, ini sudah kawan-kawan sepakat juga mau melantik beliau untuk periode 21-25 kembali. Ya. Nah, rupanya jadi rektor juga. Nah, jadi kalau seandainya saya ambil ketua umum, mungkin saya jadi rektor juga. Oke. Saya ingin lanjutkan berikutnya adalah tadi kan sudah terpikir tidak usahlah pendidikan S3. Kemudian kenapa akhirnya terpikir kembali untuk S3, Pak Jenderal? Ya itulah ya keadaan saya. Kebetulan saya 2007 ya dipanggil oleh kawan-kawan, kenapa Pak Al di luar sukses ya, di masyarakat, di kampus kok ndak mau betah duduk seperti itu. Saya kan habis ngajar pulang lagi ya ke tempat camp latihan saya lagi. Ndak ada, itu aja yang saya datangi. Ya, akhirnya kawan-kawan mengajak saya ikut bergabung kembali ke jurusan. Sehingga saya disuruhlah oleh kawan-kawan untuk mengurus jurusan. Ya. Bersama-sama dengan Pak Ian Rizal waktu itu. Jadi saya tertunjuk sebagai sekretaris, Pak Ian Rizal sebagai ketua. Ya. Jadi 2007 itu periodenya kan sampai 2011. Ya. 2007 itu umur saya sudah 47, Pak. 47 tahun. Nah, jadi kebetulan karena saya di jurusan, saya baca-baca, kalau mau melaksanakan studi lanjut, itu yang diberi beasiswa tidak boleh umurnya lebih 50. Masih ada waktu 3 tahun. Ya. Nah, masih ada 3 tahun kan seperti itu. Ya. Maka saya sedang sekretaris itu, saya melamar masuk jadi mahasiswa S3 di UMP ini dengan prodi ilmu kependidikan. Ya. Di samping itu, yang lebih agak memacu saya itu terobsesi itu adalah junior saya yang sempat saya bina, yang sempat saya arahkan dulu, ya, sekolah ke S3 dan langsung jadi profesor. Saat itu. Nah, masa adik-adik saya atau binaan saya dulu saya menganggarakan jadi profesor. Saya justru kan seniornya. Rasanya lebih hebat daripada yang jadi profesor ini. Itu menurut pikiran saya. Iya. Masa saya tidak bisa pula? Padahal, sehingga niat saya tidak mau sekolah tadi, itu yang memicu saya. Terobsesi oleh gara-gara itu. Masa saya kalah pula dengan yang kita bina, dengan asuhan saya, dengan bimbingan saya. Akhirnya saya terpiculah untuk masuk ke S3. Nah, jadi sebenarnya saya waktu S3 itu sedang menjabat juga, tapi kan karena kuliah di UMP itu namanya izin belajar. Jadi tetap juga kerja juga, kuliah juga. Jadi sambil-sambil aja semua, Pak. Nah, itulah kehidupan saya sambil-sambil semua. Jadi sambil begitu juga sambil jadi dekan, saya juga melatih juga, mengembangkan organisasi juga. Nah, termasuk juga saya dipakai di PB sebagai pengurus, ya, memberikan coaching klinik dan segala macam, tetap saya lakukan. Dan akhir-akhir ini ya sambil tugas di UMP, karena saya sudah diberikan amanah dulu sebagai sekretaris lembaga, saya karena umur sudah mulai juga menganjak, perlu persiapan juga ya untuk apa? Nah, saya sudah mulai berkiprah mengurus masjid, mengurus panti, mengurus musola, mengurus orang-orang terlantar, seperti itu. Akhirnya, ya itulah kita punya rezeki dibagi, orang tuh berniat. Nah, mudah-mudahan rezeki Bapak bertambah. Alhamdulillah bertambah terus. Dari segi keilmuan, jabatan juga demikian, Pak.
Oke. Nah, Oke, baik Pak Neder, tadi disebutkan, saya ingin menyinggung itu sedikit. Terakhir ini kan juga ada atau ikutlah di dalam apa namanya mengurus sosial ya, urusan sosial, apakah mengurus panti, apa orang-orang terlantar itu dalam bentuk apa itu Pak Neder? Yang ada dilakukan sekarang, apakah ikut di yayasan seperti apa begitu? saya tidak ikut partisipasi di dalam bentuk organisasinya, akan tetapi saya lebih intensif memberikan semacam bantuan. Oh, ya. Jadi mana yang ya, karena kan tahu saya kan sudah banyak berhubungan yang lainnya, minta bantu saya bantu. Dia tidak ada uang kuliahnya, nah, malah termasuk juga asisten saya juga tuh, saya juga kasihan. Ya, kalau cerita lebih panjang tuh Pak. Kira-kira itulah yang sudah berhasil sekarang. Oke, baik. Berikutnya Pak Neder. Berikutnya adalah sekarang kan menjadi dekan Fakultas Ilmu Keluargaan Universitas Negeri Padang. Kalau tidak salah, UNP tentu lebih banyak Fakultas Ilmu Keluargaan akan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Mahasiswa se-Indonesia ya. Nah, itu bagaimana kesiapannya sekarang Pak Neder? Ya, itu betul. Itu kan merupakan prestasi juga. Ya. Kalau universitas sekarang kan kita kontrak universitas kan berdasarkan IKU. Dan nanti juga akan dilihat prestasi kinerja universitas, ya, termasuk fakultasnya sebagai leading sektor. Ya, ini kan olahraga. Ya. Nah, jadi semenjak ditunjuknya universitas dipercaya sebagai tuan rumah, yang notabene-nya adalah Baphomi Sumatera Barat, yang kebetulan ketua Baphomi-nya itu adalah di Universitas Negeri Padang, yaitu UR3 kita, ya, Pak Hendra Safrudin, PhD. Dan ini sudah persetujuan dan kesepakatan dari Dirjen Bermawa bahwa UMP ya akan tuan rumah. Untuk itu kita sudah siapkan, terutama dari segi kepanitiaannya dulu. Ya. Nah, yang kedua, cabang-cabang apa saja yang akan kita pertandingkan. Untuk itu Bapak WR3 sudah menunjuk tim task force untuk membentuk atau mencari atau talent cabang-cabang mana yang akan kita pertandingkan. Di sini sebagai konsepnya adalah sebagai tuan rumah harus 3 sukses yang harus hendaknya diraih. Pertama, sukses penyelenggara. Maka panitia sudah kita mulai bentuk, ya, kita sudah mulai rancang. Kemudian nanti sukses prestasi dan sukses ekonomi pemberdayaan masyarakat. Nah, ini. Nah, ketiga hal ini harus kita sikapi. Ya. Nah, jadi karena ini adalah pergerakan atau helatnya orang olahraga, kebetulan saya adalah pimpinan rekannya, maka kolaborasi ketua umum Baphomi itu lebih intens, lebih banyak ke keluarga, karena bidangnya di sini. Kalau sini pasti diserahkan nanti ke Pak Dekan EBS, kan seperti itu. Alhamdulillah ini sudah tepat sasarannya. Nah, jadi langkah-langkahnya kita sekarang sedang menyusun cabang mana yang kita prioritaskan untuk dipertandingkan dan memungkinkan sukses prestasinya. Dan kita akan lihat mahasiswa mana saja yang kita libatkan nanti, ya, kan tidak UMP saja. Mahasiswa dari UNAN, dari UNES, dari Bung Hatta, ya, dari IAIN. Nah, pokoknya semua anggota Baphomi itu akan kita libatkan nanti untuk menetapkan cabang. Sementara itu kita tentu siapkan dulu rancangan berapa anggaran yang dibutuhkan begitu. Nah, itu kita susun proposal. Nah, tim ini sudah dipersiapkan oleh Pak WR3
seiring sejalan dengan pemantauan cabang. Dan dalam 2 minggu ini proposal itu bisa dituntaskan, dan selanjutnya nanti akan kita bawa rapat Dirjen Bermawa bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga, termasuk juga kita bawa ke pemerintah daerah, karena Bapumi ini adalah Bapumi Sumatera Barat. Nah, jadi helatnya adalah helat Sumatera Barat untuk mahasiswa. Maka kita sinergikan, kita kolaborasikan, dan kita koordinasikan semua unsur stakeholder yang terkait, sehingga sukses tadi itu bisa kita raih. Itu rancangan persiapan panitia, Prof. Oke. Mudah-mudahan sukses ya. Mudah-mudahan sukses. Amin. Ya, di bagian terakhir Pak Alnedral, di bagian terakhir, seorang Alnedral sekarang dekan ya dianggap bagi masyarakat umum, mahasiswa adalah seorang yang sukses. Tetapi tadi ternyata di balik itu semua ada sesuatu upaya yang sangat signifikan baik dari segi ekonomi dan latar belakang keluarga. Saya ingin melihat kan sangat banyak waktu kecil dulu itu adik banyak, kemudian ekonomi sulit. Kalau sekarang tentu sudah pada umumnya mungkin sudah berhasil Pak Alnedral, adik-adik semuanya itu ada pada umumnya sudah sudah berbeda lah dari situasi yang pada waktu masa kecil ya Pak Alnedral ya. Ya, alhamdulillah itu sesuai dengan mimpi, cita-cita dan niatnya. Saya berniat, saya ajak adik-adik ini semua ke Padang supaya jadi sarjana sama seperti saya, karena itu adalah misi dan visi dan misi orang tua saya. Supaya cerdas anak itu jadi sarjana, kata. Jadi sarjana ya. Cuma apa itu sarjana kan beliau tidak tahu. Iya. Cuma intinya adalah kalau ingin sukses, ingin cerdas, sekolahkan dia jadi sarjana. Maka karena niatnya itu pinta saya ke Allah. Alhamdulillah semua adik-adik ini tamat jadi sarjana. Nah, kebetulan saya sudah melanjutkan studi lanjut ke Jakarta. Ya. Nah, tentu ya adik-adik saya yang melanjutkan. Dan saya juga ingin mengembangkan diri pula di bidang yang lain, keolahragaan sendiri, karena itulah garis hidup saya. Sehingga namun yang namanya bisnis ini tidak saya tinggalkan, masih sampai sekarang saya punya toko di rumah. Saya entrepreneur. Jadi salah satu mata kuliah yang saya rancang di PIK ini ya sebagai hasil karya saya, itu namanya, judulnya mata kuliah adalah Sport Entrepreneurship. Berarti entrepreneur olahraga gitu ya? Iya, entertain olahraga. Pokoknya saya tanamkan ke mahasiswa ya, sekali dia masuk ke olahraga, itu diharapkan hidup di olahraga. Contoh saya. Ya, sekali masuk ke olahraga, ya saya sudah menghasilkan kehidupan di olahraga itu sendiri. Nah, entrepreneurnya ya bisa saja sebagai pelatih, sebagai instruktur, sebagai wasit, juri, sebagai bisnis di bidang pakaiannya, ya pandai aja menyablon baju kaos untuk olahraga, itu sudah bisa dijamin hidupnya, Pak. Saya ditanggung derajat untuk memasuk atribut atau pakaian tanding, pakaian olahraga, termasuk atribut olahraga itu masih saya pegang, dan itu masih dipercaya oleh pusat ke saya. Dan kuncinya adalah ya tentu kejujuran. Itu yang perlu ditanam. Ya. Kita jadi jarak dengan orang karena tidak ada kejujuran. Itu saja. Kalau ada pepatah Minang mengatakan takicuah di nantarang. Itu yang bayu, Pak. Takicuah di nantarang hanya mengelucu saya, itu wajar saja. Iko di nantarang, Pak. Maknanya. Oke. Baik. Kita sudah berbincang-bincang. Terima kasih sudah cukup panjang Pak Alnedral ya. Ya, sekali lagi terima kasih. Tadi apa yang tidak kita duga, ternyata saya melihat tadi perjuangan waktu pendidikan SD, SMP itu yang sebelumnya kita tidak tahu. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita, dapat kita ambil hikmahnya, dan bagi penonton atau sobat obsesi semuanya di seluruh Indonesia,
Mudah-mudahan gelar bicara dengan Bapak Dr. Alnedral MPD yang sekarang menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Sekali lagi, terima kasih Pak Alnedral. Ya, terima kasih. Mungkin Prof, ini selingan saja. Ya. Tadi terlupa saya. Ya, silakan. Itu ya. Itu kan tidak terlepas dari dukungan orang tua kan? Ya. Kebetulan orang tua saya ini ya mungkin tipenya sama juga dengan saya. Itu kalau bahasa Minang, kalau Ayi jatuhnya ke pincurannya kan. Iya. Jadi bapak saya, beliau kan juga sebagai tokoh masyarakat dan malah nenek mama di kampung. Ya, di kampung walaupun sebagai petani dulunya. Jadi sempat juga beliau sebagai namanya dulu wali jorong atau wali korong. Oh, wali korong ya. Wali jorong, wali korong pada saat PDRI zamannya Belanda. Zamannya bergolak zaman Belanda. Pokoknya zaman itu. Jadi sudah merupakan pimpinan juga bapak saya. Akhirnya ya pada tahun 82 keluarlah Permendagri ya, bahasa tokoh-tokoh, kemudian orang-orang yang berjuang untuk membela negara ini, NKRI, itu semuanya dihargai oleh pemerintah, oleh negara. Ya. Jadi pas tahun 82 bapak saya yang tamat SMP dan ijazahnya juga tidak ditemukan. Kenapa? Karena pada zaman bergolak rumah dibakar oleh tentara pusat. Oh iya masa itu ya. Nah, jadi ijazahnya nggak ada. Akhirnya karena bapak saya sebagai tokoh atau sebagai tokoh masyarakat, ya itu juga terjaring sebagai orang yang berjasa ke negara. Sehingga beliau dihadiahilah sebagai pegawai negeri Galodo namanya. Tahun 82 itu semua potensi daerah, wali negari, wali jorong, ya, wali korong yang sudah mengabdikan diri tanpa gaji, tanpa pamrih, itu dihargai oleh pemerintah, dijadikan sebagai PNS. Akhirnya PNS. Tahun 82 pada saat saya kuliah tahun 2, saya kan BP 81. Tahun 82 saya sedang kuliah, sedang kerja keras saya. Alhamdulillah bapak saya diangkat jadi PNS, punya gaji. Jadi PNS bapak saya jadinya. Tanpa ijazah, Pak. Ijazah SD? Hanya keterangan masyarakat saja yang menyatakan bahwa bapak saya memang sebagai wali jorong, wali korong, ya, mulai dari RT RW lah pengabdiannya. Seperti itu. Seperti itulah Allah memberi rezeki kepada umatnya. Kalau dia bersungguh-sungguh dan berkarya, ya, tanpa mendahulukan nilai-nilai ekonomisnya. Akhirnya Allah menunjukkan seperti itu. Jadi akhirnya bapak saya jadi PNS. Ya. Kalau dicatat supaya sekarang ya orang tua saya itu tidak dari petani jadi PNS, jadi pegawai. Sehingga sempatlah jadi kepala lurah. Itu pun tidak memiliki ijazah SMP sesungguhnya lagi ya, karena sudah terbakar tadi. Ya, dokumennya tidak ada. Nah, itu sejarah untuk tambah suksesnya saya dukungan dari orang tua ya. Sehingga keberhasilan itu bisa diraih. Baik Pak Andera, terima kasih ya sudah bergabung di Obsesi Seru episode yang ke-60. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Demikian Sobat Obsesi, sampai bersua lagi pada episode yang ke-61. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.